Taktik gerilya Hamas yang telah di-upgrade disebut telah membuat pasukan IDF kewalahan. Bahkan dilaporkan bahwa situasi di Gaza Utara menjadi lebih kompleks dan sulit untuk mengakhiri pertempuran. Mengutip Tribun News pada 3 Januari, kabar itu menurut laporan dari media Yediot Ahronot beberapa waktu lalu. Bahkan dalam laporan tertulis bahwa tingginya harga yang harus dibayar oleh tentara Israel dalam hal hilangnya nyawa personil menunjukkan bahwa pertempuran tersebut belum mencapai tahap yang menentukan. Terkini KBR melaporkan bahwa Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas telah beralih ke metode perang gerilya di wilayah yang telah hancur. Hamas disebut telah semakin banyak menggunakan taktik gerilya yang telah disempurnakan, sehingga meningkatkan kesulitan operasi militer bagi tentara Israel di wilayah tersebut. Dengan begitu, Hamas disebut juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, namun terus melanjutkan upayanya untuk menembakkan roket ke kota-kota utara Israel. Hamas dilaporkan telah bangkit dan kembali dengan merebut kendali wilayah di Gaza Tengah. Terkini Hamas dilaporkan telah menyerang geng pencuri truk bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Gaza. Mengutip Tribun News pada 3 Januari, hal itu menurut laporan dari narasumber Yediot Ahronot baru-baru ini. Dengan mengutip pernyataan para pejabat barat, Hamas disebut berhasil memulihkan sebagian besar kemampuannya untuk mengendalikan wilayah sipil di jalur Gaza, daerah di mana Hamas mendapatkan kembali sebagian kemampuannya yang terletak di pusat jalur Gaza atau Gaza Tengah seperti Al-Mawasi dan Al-Nusairat. Kemampuan kendali Hamas itu terbukti dengan mampu membasmi kelompok kriminal yang diduga dipersenjatai oleh Israel penyabotase truk-truk bantuan yang memasuki jalur Gaza. Hamas melakukan aksi penyerangan, pembasmian, dan pelenyapan ke para pencuri truk bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat mengklaim telah mengirimkan total bantuan militer ke Israel mencapai 22 miliar dolar alias lebih dari 356 triliun rupiah. Dari jumlah itu mencakup 50 ribu ton amunisi, rudal canggih hingga sistem pertahanan Iron Dome. Mengutip Tribun News pada 3 Januari, hal itu menurut laporan surat kabar Israel Hayom baru-baru ini. Dilaporkan bahwa total pendapatan dari 3 perusahaan manufaktur senjata utama Israel telah meningkat sebesar 15% setelah dimulainya agresi di Gaza mencapai 13,6 miliar dolar. Namun kini jika ditotal, Israel telah menerima bantuan militer dari Amerika Serikat senilai lebih dari 22 miliar dolar atau lebih dari 356 triliun rupiah sejak 7 Oktober 2023. Jika dirinci, itu sudah termasuk 10.000 ton amunisi senilai 2,4 miliar dolar di awal pengiriman, dan kini tercatat bahwa jumlah itu telah meningkat 5 kali lipat hingga mencapai 50.000 ton pada Agustus 2024. Tak sebatas itu, pengiriman bantuan militer sudah termasuk peralatan militer canggih seperti rudal untuk sistem pertahanan Iron Dome, juga bomber pemandu presisi, helikopter angkut berat CH-53, helikopter serang AH-64 Apache, peluru artileri 155 mm, bom penghancur bunker, hingga kendaraan lapis baja. Pemimpin Ansarallah Yaman Syed Abdul Malik Al-Houthi sebut Houthi telah mengembangkan kemampuan militer, mengklaim sukses menggagalkan operasi skala besar Amerika Serikat dan Israel dengan menargetkan kapal penyerang. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Januari, hal itu diumumkan oleh Malik Al-Houthi dalam pidatonya pada Kamis 2 Januari kemarin. Awalnya ia menyoroti berbagai operasi yang telah dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman dalam minggu ini, termasuk serangan rudal terhadap Yafa atau Tel Aviv yang diduduki, Bandara Ben Gurion, Pangkalan Udara Nevatim, dan pembangkit listrik di selatan Al-Quds.
Bahkan Houthi diklaim telah melakukan operasi signifikan dan dahsyat yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat Truman untuk kedua kalinya dengan 11 rudal jelajah dan sebuah pesawat tanpa awak. Syayed Al-Houthi juga menjelaskan bahwa Houthi juga meluncurkan operasi yang menggagalkan operasi agresif berskala besar dari Amerika Serikat Israel. Akibatnya membuat mundurnya kapal induk dan kapal angkatan laut pendampingnya ke ujung utara Laut Merah. Al-Houthi menambahkan bahwa operasi mereka juga mencakup penembakan 2 pesawat nirawak MQ-9 di Al-Baida dan Ma'arib. Pasukan Israel dikabarkan telah membunuh jenderal polisi Gaza dan asistennya. Bahkan keduanya dilaporkan gugur bersama 11 orang lainnya di kawasan Mawasi Khan Yunis, Gaza Selatan. Mengutip Tribun News pada 3 Januari, kejadian pembantaian itu dilaporkan telah terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 subuh. Adapun keduanya diidentifikasi sebagai Direktur Jenderal Polisi di Jalur Gaza, Mayor Jenderal Mahmud Salah, dan asistennya Brigadir Jenderal Hossam Mustafa Syahwan. Keduanya gugur bersama 11 orang lainnya. Bahkan sumber medis dan saksi mata memberikan kesaksian bahwa serangan itu berlangsung mengerikan saat pesawat tempur Israel menargetkan berbagai lokasi di Khan Yunis. Dan satu di antara sasarannya adalah rumah Mayor Jenderal Salah yang menyebabkan sejumlah warga juga menjadi korban tewas. Imbas serangan menyebabkan kerusakan luas pada rumah-rumah penduduk hingga lahan pertanian. Perlu diketahui Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa mereka tewas di Khan Yunis adalah mereka yang sedang menjalankan tugas nasional dan kemanusiaan. Israel mengklaim bahwa terowongan Hamas di Gaza dan terowongan Hizbollah di Lebanon rumit. Diklaim membutuhkan bom berukuran besar untuk menghancurkannya. Mengutip Tribun News pada 3 Januari, hal itu diutarakan oleh Maijan Yaakov Ayish, ex-komandan operasi IDF beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya, Israel disebut belum bisa mendapatkan kemenangan besar di Gaza meski sudah lama melawan Hamas. Bahkan disebutnya bahwa Hamas juga memiliki jaringan terowongan yang membingungkan bagi pasukan Israel. Lantaran Hamas disebutnya mempelajari struktur terowongan dari Hizbollah. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat mengatakan Israel telah menyerang jaringan terowongan Hizbollah tetapi hanya membuahkan hasil minim. Bahkan Yaakov Ayish mengakui bahwa penghancuran terowongan di Lebanon adalah proses yang rumit dan memerlukan bom berukuran besar untuk menghancurkannya. Terkini baik Hamas atau Hizbollah dilaporkan telah bangkit dan pulih. Bahkan diklaim bahwa melalui perlawanan, mereka tak akan mengizinkan Israel memajukan agendanya di zona pertempuran. Tentara Israel dikabarkan telah menarik diri alias mundur dari kota selatan Naqoura, Lebanon. Dengan begitu, tentara Lebanon bersiap memasuki kota tersebut untuk menempatkan kembali pasukan mereka. Mengutip Palestine Chronicle pada 3 Januari, hal itu diumumkan dalam laporan sumber utama pada Kamis 2 Januari kemarin. Penarikan pasukan IDF itu menandai penarikan ketiga dari wilayah yang diduduki selama invasi darat baru-baru ini. Koresponden Palestine Chronicle menyatakan bahwa unit Israel terlihat mundur dari lingkungan Naqoura menuju Ras Naqoura dan Alma al-Shab sambil melakukan penyisiran dengan senapan otomatis. Namun pada saat yang sama, tank Merkava Israel terus menembaki beberapa rumah di daerah tersebut. Koresponden bahkan mencatat bahwa konvoi militer Israel yang diperkuat dengan 8 tank Merkava, sebuah bulldozer dan kendaraan Hummer bergerak maju. Terkhusus dari kota Ramiyah menuju Al-Shalhani, Al-Kauzah, dan mencapai Wadi Maslam di dekat pinggiran Beit Liv, wilayah yang belum diakses selama perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.